Yo teman-teman semuanya, balik lagi dengan Bang Jan di sini, dan di video kali ini seperti biasa kita akan membuat tutorial lagi. Dan untuk video kali ini kita akan membuat tutorial tentang Adobe Premiere ya. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar, kita akan sharing tentang Adobe Premiere ya, dari mengedit sampai mengekspor ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar Adobe Premiere, kalian tonton saja video ini dari awal sampai akhir ya. Semoga bisa dimengerti, dan ya kita akan langsung masuk saja ke tutorialnya. Tapi sebelum itu bantu dulu like, comment, dan subscribe. Dan ya kita akan langsung masuk ke intro terlebih dahulu. Let's go. Oke, untuk pertama-tama pasti akan ada tampilan seperti ini. Kalian bisa kasih nama apapun yang kalian mau ya di sini, dan lokasinya juga kalian bisa simpan dimanapun ya. Misalnya di drive C atau D atau E, itu terserah kalian ya teman-teman. Jadi kalian tinggal isi saja si namanya itu sesuai dengan keinginan kalian. Oke, setelah itu dan jangan lupa kalian juga cek dulu di sini ya si rendernya itu pakai GPU atau CPU ya teman-teman, atau VGA atau prosesor ya teman-teman. Di sini saya sarankan pakai GPU saja ya teman-teman. Setelah itu yang lainnya gak usah diganti, seperti ini saja. Lalu kita okekan saja dan replace. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, ini untuk tampilan awalnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kalian tinggal masukkan saja videonya dengan cara klik kanan dan langsung masuk ke import. Di sini kalian tinggal bisa masukkan, tapi cara cepatnya kalian tinggal buka folder yang kalian ingin masukkan. Kita akan buka folder seperti ini dan kalian tinggal geser si videonya ke bagian sini. Oke, atau misalnya kalian ingin masukin semuanya, tinggal Ctrl A lalu geser semuanya ke dalam project ini ya teman-teman. Setelah itu kalian bisa klik dua kali di bagian sini. Nah, di sini kalian bisa cari bagian-bagian mana yang ingin kalian masukkan ke dalam si timeline-nya ya teman-teman. Misalnya kalian ingin masukkan bagian sini, kalian tinggal klik di bagian sini ya, mark in, atau kalian juga bisa tekan I dan kalian ingin ambilnya sampai bagian mana, misalnya seperti ini ya, ingin bagian sampai sini. Lalu kalian tinggal kurung tutup saja, atau kalian bisa tekan O, otomatis akan tertandai seperti ini ya di bagian yang kalian inginkan. Kalian bisa tarik si videonya ke bawah sini dan otomatis langsung masuk ke dalam si timelinenya. Atau kalian tidak ingin mengambil si audionya, kalian klik di bagian sini teman-teman, yang kecil ini yang drag video only, kalian tinggal geser, otomatis si audionya tidak akan terbawa ya teman-teman. Begitu pula dengan si audionya. Kalau misalnya kalian ingin ambil audionya saja, kalian tinggal klik bagian sini, drag audio only, lalu simpan di bagian sini, dan otomatis si videonya tidak akan terambil, hanya si audionya yang akan terambil. Oke. Nah, misalnya kalau ingin kalian potong-potong videonya di dalam si timelinenya, kalian tinggal geser saja seperti ini ke dalam timeline ya. Si video yang tadi kalian masukkan, kalian tinggal geser seperti ini. Oke. Dan di sini kalian ingin cut per cut ya teman-teman. Jadi misalnya ada yang bagian yang salah ngomong atau bagian yang lagi kosong, kalian bisa cut dengan cara kalian tekan C untuk cut, dan setelah itu kalian bisa tekan Alt untuk memperbesar. Jadi kalian tekan Alt sambil scroll si mouse-nya ke atas seperti ini, scroll. Oke. Pakai mouse yang ada di tengah yang bisa di scroll ke atas ke bawah ya teman-teman. Jadi sambil tekan Alt, scroll. Ini scroll ke bawah untuk memperkecil dan scroll ke atas untuk memperbesar ya. Nah, di sini kalian bisa potong di bagian yang kosong. Misalnya di sini kalian tidak ingin ambil, kalian bisa tekan C untuk pindah ke cut, lalu kalian bisa potong seperti ini ya. Dan setelah itu kalian misalnya kalian maju sedikit si videonya, misalnya ingin sampai sini, kalian ingin hapus bagian sini doang, kalian bisa langsung tekan key ya teman-teman. Di keyboard kalian tekan key, otomatis langsung terpotong ya. Teman-teman bisa perhatikan bagian sininya akan terhapus ketika saya tekan key. Nah, langsung terhapus ya teman-teman. Nah, setelah itu kalau misalnya udah tercut, kalian bisa tekan V untuk kembali ke tampilan kursor. Nah, seperti ini. Jadi C untuk cut dan V balik lagi ke tanda panah kalian ya teman-teman. Setelah itu kalau misalnya kalian ingin potong video sampai beres, misalnya kalian sudah beres di sini dan bagian video ini sudah tidak terpakai, kalian tinggal tekan W, otomatis terhapus semuanya yang ada di bagian belakang ya. Jadi kalian tekan W, otomatis akan terhapus di bagian belakangnya. Oke. Begitu pula dengan yang di depan. Kalau misalnya kalian tidak ingin mengambil bagian depannya, kalian tinggal tekan key, otomatis bagian depannya sudah terhapus. Kita akan coba lagi. Di sini kalian tinggal tekan key, yang depan ini pasti akan terhapus.
Nah, jadi langsung bisa mulai mengedit lagi ke depan gitu teman-teman. Oke, setelah itu kalian harus tahu juga di sini ada tombol mute. Jadi kalau misal kalian ingin mematikan si audio bagian sini, kalian bisa mute di bagian sini. Dan kalian juga bisa bikin voice over ya di Adobe Premiere dengan cara kalian tinggal tekan si mic di bagian sini ya, yang bernama voice over record. Kalian tinggal tekan dan tunggu sampai, nah di sini kalian sudah terbaca ya. Di sini recording. Di sini kalian bisa tinggal ngomong dan otomatis, nah ini suara kalian sudah ada di sini, oke. Nah di bagian effect control ini terbagi banyak ya teman-teman. Ada motion, ada opacity, ada audio juga ya teman-teman. Jadi untuk posisi ini untuk menentukan kiri dan kanannya, dan yang sebelahnya itu atas bawahnya, oke. Dan untuk yang bawahnya itu scale itu untuk memperbesar si video tuh. Dan untuk rotation itu untuk seperti ini. Nah, kalian bisa putar kanan kiri atas bawah lah ya. Oke, dan untuk opacity kalian pasti tahu juga lah ya, ini untuk mentransparankan si videonya ya seperti ini. Dan untuk audio ini untuk volumenya ya teman-teman. Nah, di sini ada toggle animasi ya teman-teman, animation. Ini gunanya untuk apa? Jadi misalnya kalian di sini, nah di sini jadi kalian ingin memperbesar si videonya, kalian tinggal tekan si scale di bagian toggle animation, dan di sini bakal muncul si keyframe-nya ya teman-teman. Kita akan misalnya di bagian sini ke sini. Nah, di sini kalian ingin memperbesar, kita catokan mungkin sebesar sini ya teman-teman. 165 atau ya 150 ya. Jadi otomatis kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, jadi fungsinya si keyframe dan si toggle animasi ini untuk ya seperti ini teman-teman. Nah, jadi si keyframe itu untuk menandainya dan toggle animasi itu toolsnya ya teman-teman. Nah seperti ini kurang lebih. Dan jika ingin posisinya kalian ganti, kalian bisa tekan si toggle animasinya di bagian posisi. Kita majukan sedikit. Di sini kalian bisa, di sini bebas kalian bisa atur kiri kanan atas bawah ya teman-teman. Misalnya di sini. Jadi otomatis hasilnya seperti ini. Nah kurang lebih seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa pahami sendiri ya. Oke, kita akan lanjut lagi setelah kalian mengenal si effect control. Di sini kita akan bermain audio ya teman-teman. Misalnya di sini si suara kalian sudah beres ya, udah kalian rapi-rapihin dan ingin kasih background atau background suara, kalian tinggal drag and drop saja seperti di awal video yang tadi ya teman-teman. Misalnya kita akan masukkan dulu si audionya ke dalam sini. Nah di sini sudah ada backsoundnya, kalian tinggal geser ke bagian timeline seperti ini. Nah ini kan bakal nimpa ya si backsoundnya sama si suaranya. Bagaimana caranya untuk mengecilkannya dengan mudah? Kalian tinggal tekan G di bagian keyboard kalian. Jadi kalian klik dulu di bagian backsoundnya seperti ini. Lalu kalian tekan G dan kalian tekan min, misalnya min 15 ya. Kalian coba perhatikan grafiknya, ini grafiknya akan mengecil seperti ini. Dan ini kalian bisa dengar sendiri. Seperti intronya Katis Kates. Ini sebelumnya seperti ini. Seperti intronya Katis. Dan sesudahnya seperti ini teman-teman. Intronya Katis Kates. Nah, jadi si backsoundnya itu tidak nabrak sama suara kita ya. Jadi caranya cukup mudah, kalian tinggal tekan G, lalu kalian tinggal isikan. Misalnya kalau ingin mengecilkan, kalian tekan min atau kurang seperti ini, lalu kurang 8 atau 7 atau 6. Atau kalau misalnya ingin memperbesar, kalian gak usah pakai min. Jadi misalnya ingin memperbesar suara, kalian tekan 9 aja atau 10, itu bebas ya, sesuai dengan keinginan kalian. Otomatis si soundnya atau si backsound itu bisa besar si suaranya atau mengecil. Oke. Next lagi kita akan langsung masuk ke bagian efek ya. Misalnya di sini kalian tidak melihat bagian efek itu di mana. Kalian bisa tekan di bagian sini teman-teman. Di sini ada editing, color, efek dan lain-lainnya. Kalian tinggal tekan efek atau apapun. Tapi di sini saya biasanya lebih nyaman di bagian sini ya. Jadi kalian tinggal klik di bagian panas ini dan di sini ada efek ya. Nah, kalian bisa masuk. Biasanya kalau efek itu di bagian sebelah sini ya. Kalau misalnya gak ada efek, kalian masuk ke window. Lalu centang bagian efek yang ini ya teman-teman. Nanti otomatis akan muncul di bagian layar kalian ya. Nah sekarang bagaimana cara bikin transisi? Misalnya kita akan potong-potong dulu ya dengan menekan C. Misalnya kalian sudah isi semua videonya dengan betul seperti ini. Kalian tinggal buka, di sini ada video transition dan di sini juga ada banyak pilihannya. Kita akan coba contohkan satu saja, misalnya yang deep to black.
kalian tinggal drag and drop saja seperti biasa, seperti ini. Nah, otomatis langsung masuk ke dalam si videonya dan hasilnya akan seperti ini. Nah, dan untuk timenya atau waktunya juga bisa diatur ya. Misalnya ini terlalu lama, kalian tinggal geser saja seperti ini, oke? Dan otomatis, nah, ini jadi mempercepat juga ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan audionya, transisinya? Kalian tinggal cari saja di bagian efek. Di sini ada audio transisi, kalian buka saja. Di sini ada 3 ya teman-teman. Ada untuk gain, ada power, dan fade. Biasanya di sini saya memakai yang fade. Kalian tinggal drag and drop aja seperti biasa ke dalam si audionya seperti ini. Otomatis akan langsung masuk ya si transisinya. Kalian bisa besar kecilkan juga dengan cara yang sama seperti yang di atas. Nah, seperti ini. Otomatis si waktu transisi audio atau si videonya itu menjadi lebih cepat seperti ini, oke? Nah, sekarang bagaimana caranya untuk memasukkan semua video ke dalam si timeline-nya? Caranya cukup mudah juga teman-teman. Kita akan balik lagi ke project. Misalnya di sini kita akan masukkan 5 ini ke dalam project si Adobe Photoshop, Adobe Premiere. Nah, seperti ini. Kalian bisa pakai cara yang awal dengan klik 2 kali, lalu kalian tandai di sini aja bagian yang ingin kalian masukkan, atau kalian ingin masukkan dulu semuanya seperti ini. Kalian tekan shift lalu tekan semua videonya dan langsung masukkan seperti ini. Otomatis akan masuk semua videonya seperti ini. Nah, setelah itu kalian tinggal potong-potong saja bagian-bagian yang ingin kalian pakai ya. Biasanya saya memakai cara ini ya daripada pakai yang tadi pertama. Lebih enak juga ya. Misal di sini, oh ini tidak akan terpakai, kalian tekan C lalu cut, potong, dan tidak terpakainya sampai bagian sini. Jadi yang ini akan terhapus dengan tekan key, otomatis terhapus. Jadi misalnya di sini, oh ini kosong, ada bagian yang kosong, kalian tekan C, cut, lalu klik di bagian yang ingin dipotong, lalu kalian majukan dulu sedikit dan key, potong semua, oke? Dan di sini kalian ingin timpa di bagian sini bisa semuanya. Nah, sekarang misalnya di sini ada space kosong. Oke. Kita akan bikin dulu bentar. Delete. Nah, di sini ada 3 space kosong ingin disambungin ke semuanya. Kalian dengan ini caranya gampang ya, teman-teman. Kalian bisa tekan saja di bagian kosong ini, klik saja. Klik, lalu kalian tekan delete. Nah, seperti ini otomatis terhapus semua ya. Klik delete, klik delete. Ini akan sangat mempercepat kinerja buat kalian mengedit ya. Setelah itu kalian ingin mengcopy paste, misalnya bagian ini ingin di copy ke bagian depan sini, kalian tinggal tekan saja Alt ya, Alt, lalu geser. Jadi sambil tekan Alt sambil geser seperti ini, lalu lepas, otomatis tercopy paste ya di bagian depan sini. Oke. Misalnya ini ada yang kosong, kalian tinggal delete saja dan otomatis nyambung ke depan sini. Nah, sekarang bagaimana caranya si video yang belakang ini ingin simpan di bagian sini? Kalian tinggal tekan Ctrl dan simpan bagian sini. Otomatis akan langsung masuk ke dalam bagian yang kalian inginkan ya, teman-teman. Jadi saya ulangi lagi, Alt itu tekan Alt tahan itu untuk copy paste ya, copy paste. Misalnya video ini bagian sini kalian kedepanin dengan tekan Alt, otomatis akan terhapus. Dan untuk kontrol, kalian tekan kontrol di video ini, tekan kontrol dan ingin simpan di bagian sini misalnya. Jadi otomatis bagian yang kalian ingin masukkan akan tersimpan di bagian sini, dan yang tadi ini dan video yang belakang yang tadi ini tergeser ke paling belakang lagi. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah itu kalian scroll atas bawah itu untuk memaju mundurkan si timelinenya ya. Jadi scroll si mouse atas bawah itu untuk memajukan. Dan misalnya kalau sambil tekan Alt dan scroll itu untuk memperbesar dan memperkecil si timeline. Itu akan sangat membantu ya, teman-teman. Dan kalau misalnya ingin memperbesar si timelinenya atau si layar ini, kalian tekan Alt. Kalian bisa tahan Alt di bagian sini dan kalian bisa scroll. Otomatis si timelinenya itu bisa membesar ya, si layer yang ininya bisa besar. Oke. Next, selanjutnya kita akan masuk ke adjustment layer ya mungkin. Jadi misalnya kalian ingin color grading atau mewarnai si videonya, caranya itu cukup mudah. Kalian tinggal masuk ke bagian sini teman-teman, ke color, kalian klik saja color. Nah, di sini langsung ada si efeknya ya teman-teman. Di sini daripada kalian satu persatu ganti warnanya, bagaimana caranya untuk seluruh video ini sama ya si colornya? Caranya cukup mudah ya. Kalian masuk ke bagian sini,
new item, lalu masuk ke adjustment layer, lalu oke, dan masukkan ke dalam si timeline-nya seperti ini. Dan setelah itu kalian tinggal geser saja seperti ini. Nah, kalian bisa edit di bagian si adjustment layer. Misalnya kalian ingin tambahin si curve. Nah, jadi otomatis semua videonya akan terganti ya si colornya. Jadi misalnya kalian tanpa adjustment layer mengeditnya, itu akan makin lama ya teman-teman. Misalnya satu persatu kalian edit, jadi itu makin lama. Jadi itu makin lama. Jadi cara mudahnya itu dengan cara kalian memasukkan si adjustment layer ya. Jadi saya ulangi lagi, kalian masuk ke new item, lalu masuk ke adjustment layer, lalu oke, lalu masukkan ke timeline. Setelah itu kalian perbesar seperti ini, dan kalian bisa atur si basic colornya dan lain-lainnya di bagian sini ya, volumetric color. Nah, seperti ini. Oke, lanjut. Setelah itu kalau misalnya kalian ingin menggabungkan semua video yang kalian sudah edit, caranya cukup mudah ya. Semisalnya 3 video ini kalian ingin gabungin semuanya ya, 1, 2, 3. Caranya bagaimana? Kalian tinggal klik saja, klik kanan, lalu masuk ke next, lalu oke. Otomatis langsung tergabung ya si videonya, yang 3 video yang tadi. Oke. Saya ulangi lagi, kalian tekan dulu bagian yang kalian ingin gabungkan seperti ini, klik kanan, masuk ke next, lalu oke. Otomatis si videonya akan tersambung seperti ini. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara menambahkan teks? Caranya itu cukup mudah. Di sini ada logo T, atau kalian bisa tekan T juga seperti ini, atau kalian bisa klik bagian T sini, lalu kalian tinggal tuliskan saja misalnya Bangjan seperti ini. Setelah itu kalian ingin ganti si fontnya, kalian tekan Ctrl A, lalu kalian masuk ke efek kontrol. Di sini ada teks, kalian buka saja seperti ini. Dan kalian bisa ganti si fontnya di bagian short text ini ya. Misalnya pakai teks yang ini. Kalian bisa memperbesar di bagian sini ya, yang 100. Di sini ada bulutan. Nah, seperti ini. Oke. Untuk ganti warnanya kalian klik bagian fill yang ini. Dan kalian bebas ingin pakai warna apa. Dan setelah itu jika kalian ingin tambahkan outline, kalian klik bagian bawahnya, lalu ganti warnanya misalnya warna hitam, lalu si ketebalannya kalian tambah misalnya 14 atau 20, 21 ya teman-teman. Otomatis akan seperti ini. Nah, di sini kalian bisa atur ulang lagi, bisa geser kiri kanan atas bawah, dan bisa diperbesar juga seperti itu dengan tarik bagian titik putih ini ya. Nah, seperti itu. Oke, mungkin ini akan terlalu panjang videonya, jadi kita akan masuk ke part yang kedua saja. Jadi untuk part ke-1 sampai sini dulu saja. Oh ya, sebelum masuk ke penutupan, bagaimana cara untuk merendernya atau simpan si videonya? Kita akan sekalian saja ya. Kalian bisa tekan Ctrl M seperti ini. Otomatis akan masuk ke tampilan export setting, atau kalian bisa masuk ke file, lalu masuk ke export, lalu media. Itu sama saja ya teman-teman. Setelah itu kalian bisa ganti si formatnya ke H264. Oke. Dan untuk presetnya saya pakai yang biasa saja, yang standaran si Adobe Premiere-nya, memakai yang Matte Source yang ini. Dan untuk output name-nya kalian bisa atur sendiri ya, misalnya kalian ingin simpan di bagian mana. Oke. Setelah itu kalian tidak usah ganti semuanya. Saya biasanya seperti ini saja. Setelah itu kalian bisa langsung export saja si videonya. Otomatis akan terrender dan akan masuk ke folder yang kalian tadi sediakan ya teman-teman. Jadi ya oke, thank you yang sudah menonton video ini. Kita akan lanjut ke part yang kedua. Jadi semoga bisa dipahami. Jika bermanfaat, bantu like, comment, subscribe channel ini, dan ya kita akan ketemu di video selanjutnya. Oke.